Selamat pagi pemirsa. Berita Padang hadir kembali hari ini bersama saya Adini dan sejumlah informasi telah kami siapkan untuk Anda. Berikut selengkapnya. Kebakaran lahan di Darmasraya akibatkan kabut asap semakin pekat. Pencari ikan di Danau Maninjau yang tenggelam akhirnya ditemukan. Terkena abrasi, warga Pulau Panjang pindahkan kuburan keluarganya. Kebakaran lahan terjadi di Nagari Sungai Dareh, Darmasraya pada Jumat pekan lalu. Ada beberapa titik api yang muncul di lahan yang berada di Kecamatan Pulau Punjung tersebut. Diduga, lahan ini sengaja dibakar untuk pembukaan lahan perkebunan. Petugas berusaha memadamkan api dengan cara sederhana, yakni menggunakan daun-daun yang besar. Namun, api sulit dikendalikan. Karena letaknya yang jauh, petugas pemadam kebakaran juga kesulitan menjangkau titik api. Petugas hanya menyemprot api di lokasi yang bisa dijangkau oleh mobil pemadam kebakaran. Selain itu, sumber air juga sulit diperoleh di lokasi, sehingga pemadaman tak bisa berlangsung secara optimal. Selain di Nagari Sungai Dareh, kebakaran lahan juga terjadi di Nagari Koto Padang, Kecamatan Koto Baru. Selama seminggu terakhir, petugas mencatat terdapat 10 titik api yang ditemukan yang mengakibatkan kebakaran lahan di Darmasraya. Ya, untuk titik hari ini ada 4 titik ya, kemarin ada 6 titik. Upaya yang kami lakukan ya, pertama kami menuju ke titik lokasi dengan sesuai dengan SOP. Waktu pengejaran, cuman yang menjadi kendala karena kita di lahan mobil kami bukan mobil operasional buat lahan, cuman apa daya kami paksakan untuk masuk. Selagi itu bisa dijalankan sama mobil, kita masuk. Dampak dari kebakaran lahan yang terjadi, kabut asap di Darmasraya semakin pekat. Warga dianjurkan mengurangi aktivitas di luar rumah. Namun demikian, hingga kini pemerintah setempat belum mengeluarkan imbauan resmi tentang hal itu. Eko Pangestu melaporkan dari Darmasraya. Minggu pagi, kabut asap kembali menyelimuti daerah Solo dan sekitarnya. Selain membuat pemandangan yang biasanya terlihat dengan jelas, saat ini menjadi memutih dan kabur. Bahkan suhu udara pun terasa lebih panas dari biasanya. Menurut warga, kondisi ini telah terjadi sejak 2 bulan yang lalu. Namun kabut asap sempat menghilang beberapa saat karena diguyur hujan. Warga sendiri tidak mengetahui asal kabut asap tersebut. Namun demikian, kabut asap tersebut menurut mereka belum mengganggu aktivitas kesehariannya. Memang beberapa hari, bahkan mungkin beberapa bulan terakhir ya, cuaca di tempat kita ini biasanya kan adem, sejuk. Tapi beberapa bulan terakhir memang nggak terasa suhu itu nggak terasa panas. Kemudian saya kesini kan seminggu sekali hari Minggu kan. Kalau minggu sebelumnya nih cuacanya nih bersih, tapi sekarang kelihatannya berkabut. Kalau untuk aktivitas sehari-hari, kalau bagi saya pribadi itu tidak mengganggu. Sepertinya kabut ya, tapi kabutnya agak berbeda. Di sebelah belakang saya agak gelap, di depan agak terang. Tapi dibilang kabut sih, sangat tinggi kabutnya. Diduga, kabut asap ini merupakan kiriman dari Darmasraya karena adanya lahan yang terbakar di daerah tersebut. Warga berharap kondisi daerah yang berkabut ini akan segera hilang dan cuaca kembali normal sehingga tidak berdampak pada kesehatan dan aktivitas mereka.
Garnadi melaporkan dari Solo. APBD Sumatera Barat 2023 perubahan ditetapkan dalam sidang paripurna DPRD Jumat pekan silam. Nilainya sebesar lebih dari 6,76 triliun rupiah. Sebelumnya dalam Perda Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara 2023 terdapat defisit anggaran dengan jumlah 637 miliar rupiah. Namun setelah dilakukan pembahasan mendalam antara Badan Anggaran DPRD Sumatera Barat dengan tim anggaran pemerintah daerah Pemprov, akhirnya APBD perubahan 2023 dapat diseimbangkan. Defisit ini muncul karena proyeksi pendapatan yang menurun, turunnya target Silpa, ditambah kewajiban anggaran yang harus disediakan pada perubahan APBD 2023 ini. Berbagai upaya dilakukan untuk menyeimbangkan anggaran, antara lain rasionalisasi kegiatan OPD, mengubah alokasi surplus laba perhitungan anggaran atau Silpa 2022, dan meningkatkan pajak kendaraan bermotor serta peningkatan retribusi. Makanya kita ketika pembahasan kemarin itu kita coba gali kembali potensi pendapatan asli daerah kita, terutama dari sektor retribusi dari sektor pajak kendaraan, dan alhamdulillah target yang semula diturunkan oleh pemerintah provinsi 155 miliar itu kembali kita naikkan. Dan juga ditambah juga ada di sisi sektor-sektor lain pendapatan kita dan juga kita kembali naikkan, termasuk juga distribusi. Nah, inilah yang menopang dari belanja kita sampai 3 bulan ke depan sampai akhir Desember. Ketua DPRD Sumatera Barat berharap agar organisasi perangkat daerah atau OPD yang serapan anggarannya masih di bawah 70% untuk menggenjot pemakaian anggarannya agar bermanfaat bagi masyarakat Sumatera Barat. Lauda Juhardio Anse melaporkan dari Padang. Tepat pukul 17:15 waktu Indonesia Barat, tanggal 30 September 2023, Sabtu pekan lalu. Sirine menggema di Kota Padang selama 1 menit untuk mengenang gempa bumi dengan magnitudo 7,8 tahun 2009 lalu yang menimbulkan korban tewas lebih dari 1.000 orang itu. Sejumlah warga Padang melakukan doa bersama dan dilanjutkan dengan tabur bunga di Monumen Gempa di kawasan Padang Barat, Kota Padang. Wali Kota Padang, Henry Septa, mengatakan peristiwa gempa 30 September menjadi tanggal kesiapsiagaan yang diperingati setiap tahunnya di Kota Padang. Dengan memperingati hari kesiapsiagaan itu, warga Kota Padang diajak untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan bencana dengan memahami evakuasi mandiri ketika terjadinya gempa yang berpotensi tsunami terjadi di Kota Padang. Untuk selalu siap siaga. Nah, bagaimana yang siap siaga itu? Ya, kita selalu melakukan mitigasi. Jadi setiap saat kita berupaya untuk mengingatkan diri kita, bukan mengundang. Ya, kita ingin menepis apa yang disampaikan oleh masyarakat. Ini yang dilakukan ini mengundang-undang bencana, tidak. Siapa yang mau mengundang bencana? Kita tidak mau mengundang bencana, tapi kita harus siap siaga. Selain meningkatkan kesiapsiagaan kepada seluruh lapisan masyarakat, Pemko Padang telah mengukuhkan Satgas Kecamatan Tangguh Bencana yang diharapkan mampu untuk membantu masyarakat ketika terjadi bencana gempa dan tsunami. Alfi melaporkan dari Padang. Mulai ke Batu Atas.